Perkenalkan, nama saya Tamara Berliana dari kelas TK 4B, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aktif low pass filter atau LPF. Filter adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Berdasarkan komponennya, filter dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah filter aktif, yang terdiri dari operational amplifier atau op-amp dan RLC. Yang kedua adalah filter pasif, yang terdiri dari R dan LC. Berdasarkan respon frekuensinya, filter dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah low pass filter, yang kedua ada high pass filter, yang ketiga ada band pass filter, dan yang keempat adalah band stop filter. Keuntungan filter aktif, yang pertama, penguatan dan frekuensinya mudah diatur, selama op-amp masih memberikan penguatan dan sinyal input tidak selalu seperti pada filter pasif. Yang kedua, tidak ada masalah beban, karena tahanan input tinggi dan tahanan outputnya rendah. Filter aktif tidak membebani sumber inputnya. Filter aktif juga relatif lebih murah untuk kualitas yang cukup baik, karena komponen pasif yang presisi harganya cukup mahal. Prinsip operasi dan respon frekuensinya persis sama dengan yang digunakan untuk filter pasif yang terlihat sebelumnya. Salah satu perbedaannya kali ini adalah menggunakan op-amp untuk penguatan dan kontrol gain. Untuk rangkaian op-amp non-inverting, besarnya gain tegangan untuk filter diberikan sebagai fungsi dari resistor umpan balik atau R2 yang dibagi dengan nilai resistor input atau R1 yang sesuai dan diberikan sebagai DC gain sama dengan 1 tambah R2 per R1. Tegangan gain atau AV sama dengan V out per V in sama dengan AF per akar dari 1 tambah F per FC pangkat 2, di mana AF sama dengan gain band pass filter atau 1 tambah R2 per R1, F sama dengan frekuensi sinyal input dalam Hertz, dan FC sama dengan frekuensi cutoff dalam Hertz. Pengoperasian low pass filter aktif dapat diverifikasi dari persamaan gain frekuensi di atas sebagai 1 pada frekuensi yang sangat rendah, F lebih kecil dari FC, V out per V in mendekati atau sama dengan AF. Yang kedua, pada frekuensi cutoff, F sama dengan FC, V out per V in sama dengan AF per akar 2 sama dengan 0,707 AF. Yang ketiga, pada frekuensi yang sangat tinggi, F lebih besar dari FC, V out per V in lebih kecil dari AF. Besarnya gain tegangan dalam desibel, AV sama dengan 20 log 10, V out per V in kurang 3 dB sama dengan 20 log 10, 0,707 V out per V in. Ini adalah rangkaian low pass filter atau LPF aktif. Di sini R-nya 10 kilo ohm, C-nya 100 nanofarad. Ini adalah op-amp-nya. R2-nya sama dengan 9100 ohm dan R1-nya sama dengan 1 kilo ohm. Sedangkan ini adalah kurva respon frekuensi dari low pass filter. Ini adalah rangkaian filter op-amp non-inverting yang sudah disederhanakan. Dan ini adalah rangkaian filter op-amp inverting ekuivalen atau setara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tri Amelia Dewi Marwan dari kelas TK 4B. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi tentang filter aktif yang LPF. Nah, di sini ada gambar rangkaian filter aktif menggunakan op-amp. Yang ini, kita akan menggambar rangkaian ini, yaitu rangkaian filter op-amp non-inverting yang sederhanakan. Kita membutuhkan komponen resistor 10.000 ohm, lalu ada op-amp, lalu ada resistor 9.100 ohm, 1.000 ohm, dan kapasitor 110 nanofarad. Baiklah, kita akan merangkainya di Proteus. Pertama, buka Proteusnya. Saya menggunakan Proteus yang versi 8. Lalu klik New Project. Kita tunggu. Lalu kita beri nama project kita. Itu nama projectnya. Misalnya saya membuat namanya filter aktif LPF. Nah, ini untuk tempat penyimpanan dokumennya. Klik Browse. Kalau kita ingin menyimpannya di mana, saya menyimpannya di D. Nah, di folder itu. Lalu klik Next. Yang kedua itu Create, lalu klik Next terus. Nah, sampai ada tampilan seperti ini. Lalu kita akan mencari komponennya. Ini, klik ini. Kita akan mencari op-amp-nya dengan pakai IC LF351. Nah, itu. Klik OK.
Lalu kita juga membutuhkan resistor dan kapasitor. Lalu kita rangkai. Mungkin agak diperbesar biar lebih terlihat. Kita membutuhkan 3 resistor. Kita susun sesuai dengan gambar rangkaian yang tadi. Nah, untuk mengubah arahnya, kita klik kanan, baru itu rotate clockwise untuk mengubah arah komponen. Untuk mengubah letaknya, klik kanan, baru drag object, lalu letakkan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita juga membutuhkan osiloskop. Dan juga input. Kita letak di sini. Lalu DC-nya, kita juga butuh DC, input. Dan juga kita butuh ground. Kita letakkan di bawah. Lalu hubungkan antar komponen seperti ini. Kaki 3 yang positif, kita hubungkan ke input, yang negatif, kita hubungkan ke ground. Ini kita buat keluarannya di sinyal yang warna biru. Dan masukannya kita buat di sinyal yang gambar yang warna kuning. Dan lalu kita ubah yang atas, kaki 7 itu kita buat voltage-nya itu 9 volt. Yang bawah, yang di kaki 4, itu kita buat min 9 volt. Yang R1 udah pas, 10.000 ohm. Yang R3 kita ganti jadi 1K. Yang R2 kita ganti jadi 9100, 9K1 ohm. Dan kapasitornya kita ganti jadi 110 nanofarad. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Terus kita ganti masukannya, kita ganti amplitudenya jadi 0,5 dan frekuensinya kita buat 10 Hz. Oke, lalu kita run. Nah, karena dia digital oscilloscope-nya nggak keluar, kita bisa lihat di ini, klik debug, lalu digital oscilloscope. Nah, ini sudah keluar. Nah, yang ini atas kuning untuk menggeser-geser yang warna kuning. Nah, tuh, kita lihat itu satu kotak kan, kali, ini satu kotak, kali satu, berarti dia satu VPP. Lalu yang bawah, yang warna biru, sinyal yang warna biru, kita hitung kotaknya. Cara menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kotak. Ini kita kali dengan, karena dia di angka 1, jadi kali 1. 10 kali 1, 10 volt. Nah, di sini saya sudah membuat, nih tabelnya, untuk frekuensi dari 10 Hz sampai 10.000 Hz. Nah, tadi kita dapat frekuensi di 10 Hz, dapat VU-nya itu 10 volt. Sekarang kita coba yang 20, yang frekuensi 20 Hz. Sama, masih sama caranya. Klik kanan, lalu edit properties, lalu kita ganti frekuensinya jadi 20 Hz. Nah, kita lihat, kita hitung lagi caranya masih sama seperti tadi. Kita hitung kotaknya, lalu kita kali dengan arah panahnya ini. Nah, 10 kali 1 masih 10. Berarti di 20 Hz dia VO-nya juga masih 10. Sekarang kita coba yang di 100 Hz. Nah, kita ganti jadi 100. Klik OK. Kita lihat hasil sinyalnya. Nah, kalau dia sulit terbaca, bisa kita atur yang ini. Nah, kita paskan kotaknya, baru kita hitung. Nih, terlalu besar, nggak bisa dihitung. Di satu aja. Nah, kita paskan kotaknya untuk menghitungnya. Nanti bisa kita geser untuk ke kanan dan ke kiri. Kita hitung kotaknya 8, 8,5. 8 setengah kan? 8,5 kali 1, 8,5. Berarti di frekuensi 100 Hz dia VO-nya 8,5. Lalu misalnya kita coba lagi di 1K. Caranya juga masih sama. Kita ganti aja frekuensinya jadi 1K.
digital oscilloscope. Nah, ini bisa kita atur supaya lebih gampang cara melihat sinyalnya. Misalnya kita buat di nih 0,2. Kita atur dulu. Lalu kita hitung kotaknya. Ada 9 kali 0,2, 1,8. Berarti pada saat frekuensinya 1K, VO-nya itu 1,8, dan begitu juga seterusnya. Caranya masih sama. Hanya kita tinggal mengganti frekuensinya. Ini sudah saya cari frekuensinya semua, dari mulai 10 Hz sampai 10.000 Hz. Nah, untuk VO-nya juga ini saya sudah dapat. Untuk VO per VI, karena tadi VI-nya, V inputnya kan 1 VPP. Berarti kalau 10 bagi 1 juga 10, tetap. Jadi sama. VO per VI juga sama seperti di VO. Nah, untuk log, kenapa ada log VO per VI? Atau 20 log VO per VI? Kan kita mau mencari tegangan dalam dB. Rumusnya ini, AVdB sama dengan 20 log Vout per Vin. Makanya pertama saya cari dulu VO per VI-nya, lalu log VO per VI, dan tinggal terakhir 20 log VO per VI. Nah, ini sudah saya masukkan rumusnya dari Excel. Tinggal kita tarik ke bawah aja. Nah, dan ini saya sudah dapat respon frekuensinya, VO dalam dB, dan respon frekuensi terhadap VO dalam volt. Nah, oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang filter aktif LPF. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Weli Almariza Purba, saya kelas TK 4B. Di sini sudah ada tabel hasil percobaan yang sudah diisi dengan Vn senilai 1 VPP. Dari frekuensi 10 sampai 30 Hz memiliki tegangan keluaran yang sama, yaitu 20 dB. Kemudian, semakin besar frekuensinya, tegangan keluaran semakin mengecil. Kita akan membandingkan frekuensi cutoff yang kita dapat dari hasil percobaan dengan kita hitung dengan rumus. Diketahui, kapasitor yang tadi kita gunakan adalah 110 NF dan resistor 9100 ohm. Nah, sudah didapat frekuensi cutoff-nya ada di 159,76 Hz. Dan ini respon frekuensi terhadap V0 dalam volt. Dan ini respon frekuensi terhadap V0 dalam dB. Frekuensi cut-off-nya berada di dekat 160 dengan V0 17 dB. LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. LPF ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas, frekuensi cut-off atau VC. Aplikasi low pass filter aktif ada dalam penguat atau amplifier audio, equalizer atau sistem speaker untuk mengarahkan sinyal bass frekuensi rendah ke speaker bass yang lebih besar atau untuk mengurangi kebisingan frekuensi tinggi atau distorsi tipe desis. Ketika digunakan seperti ini dalam aplikasi audio, low filter pass aktif kadang-kadang disebut filter bass boss. Baiklah teman-teman, itu tadi dia penjelasan tentang filter aktif dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini dan kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kalian bisa memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.